Saya Irdawati dengan BP 2010-822-003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kerina Jevani dari kelompok 6 dengan BP 2010-82-1021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismail Jadatul Rahma, BP 2010-82-2037, jurusan Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Definisi karya ilmiah menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Broto Wijoyo. Menurutnya, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang bersifat objektif dan empiris, menampilkan fakta dan disusun secara metodologi yang baik dan benar. Selanjutnya, menurut Dr. Andus Toto Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi menjelaskan bahwa karya ilmiah merupakan serangkaian dari penulisan berlandaskan dengan penelitian yang didapat di lapangan serta disusun secara sistematis mengikuti metodologi penelitian untuk menemukan jawaban ilmiah dari permasalahan yang sedang dipermasalahkan. Pengertian karya semi ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar, ditulis dengan bahasa yang konkret dan bahasa formal, didukung dengan penggunaan fakta-fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya. Penulisannya pun tidak semi formal, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metodologi ilmiah yang sintetis dan analitik. Ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung oleh fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau tidak terlalu formal. Adapun beberapa ciri-ciri dari karya semi ilmiah. Yang pertama, karya semi ilmiah ditulis berdasarkan fakta pribadi penulisnya. Yang kedua, fakta dapat disimpulkan berdasarkan subjektif. Yang ketiga, gaya bahasa menggunakan gaya bahasa formal dan populer, artinya menggunakan gaya bahasa sehari-hari. Yang keempat, mementingkan diri dari penulisnya tersebut. Yang kelima, melebih-lebihkan sesuatu seperti opini ataupun pendapat yang disampaikan oleh penulisnya di dalam tulisan yang ditulisnya. Dan yang terakhir, usulan-usulannya bersifat argumentatif dan persuasif, yaitu lebih banyak menggunakan argumen atau pendapat dari penulis tersebut. Ciri-ciri karya non-ilmiah yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan bersifat subjektif, gaya bahasa kolaboratif dan populer, tidak memuat hipotesis, penyajian dibarengi dengan sejarah, bersifat imajinatif, situasi didramatisir, bersifat persuasif, dan tanpa dukungan bukti. Nah, ini merupakan contoh karya tulis ilmiah yang berbentuk makalah. Dan ini merupakan contoh karya tulis ilmiah yang berbentuk paper. Seluruh karya tulis ilmiah yang dimuat di dalam ini selalu berkaitan dengan fakta dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis atau menyangkut dengan jurnal-jurnal sebagai bentuk referensi. Ada beberapa contoh dari karya semi ilmiah. Yang pertama, artikel. Artikel adalah sebuah esai yang sebenarnya lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dimuat di dalam sebuah surat kabar dan majalah. Yang kedua adalah teks editorial. Teks editorial adalah suatu teks yang termuat di dalam surat kabar seperti koran yang berisikan tentang pandangan redaksi tentang suatu topik atau pembahasan yang lagi dibahas di masyarakat. Yang ketiga adalah resensi buku. Resensi buku adalah penilaian atau uraian yang diberikan oleh pembaca terhadap buku yang dibacanya. Di dalam resensi buku ada beberapa hal yang ditinjau seperti kekurangan, kelebihan dari buku tersebut.
Contoh dari karya non-ilmiah yaitu roman. Roman adalah bagian dari karya sastra yang berbentuk prosa yang berisi pengalaman hidup dari para tokoh, yang bermula dari dia lahir hingga dewasa bahkan sampai meninggal dunia. Roman memiliki beberapa ciri diantaranya yaitu mengisahkan seorang tokoh fiktif di mana tokoh tersebut dikisahkan dari lahir hingga ajal menjemputnya. Roman memiliki jalan cerita yang lengkap dan watak tokoh yang dikisahkan secara terperinci. Contohnya roman percintaan, misalnya Gadis Empat Zaman karya Sulka. Penulisan karya semi ilmiah berbeda dengan penulisan karya ilmiah, di mana letak perbedaannya pada sistematika penulisannya. Jika pada karya ilmiah lebih mengutamakan metode yang sintetis dan analitis, sedangkan pada penulisan karya semi ilmiah tidak terlalu mengikuti metode yang analitis dan sintetis. Yang kedua, pada pemilihan kata atau diksi. Jika pada karya semi ilmiah, pemilihan katanya bermakna konotatif atau bukan yang makna yang sebenarnya, dan menggunakan istilah umum yang dapat dipahami oleh khalayak umum. Contohnya seperti jika pada karya semi ilmiah lebih mengutamakan kata langkah-langkah, sedangkan pada karya ilmiah lebih mengutamakan kata metode. Yang ketiga, kata hubung. Jika pada karya semi ilmiah menggunakan kata hubung perbandingan seperti kata sedangkan, dan kata hubung tidak bersyarat seperti meskipun. Sistematika dalam penulisan karya non-ilmiah yaitu bebas dan tidak baku, serta tidak dapat diidentifikasi. Dan diksi atau gaya bahasanya tidak baku, pengungkapan secara personal dan impersonal, dan makna katanya berbentuk hiasan, serta isinya berbentuk khayalan atau imajinatif dan selalu subjektif.